the same, but we don't talk anymore. Like we used to, like we used to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Pramesti Ayuni Tias. Video ini merupakan tugas kuliah online saya, mata kuliah toksikologi. Di sini saya akan membawakan materi toksikokinetik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi toksikokinetik, yaitu ilmu yang mempelajari toksikon dalam tubuh, seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Yang pertama yaitu absorpsi, atau proses invasi. Proses transfer xenobiotik dari lingkungan menuju sistem peredaran darah dirangkum ke dalam proses invasi. Laju absorpsi xenobiotika ditentukan oleh sifat membran biologis dan aliran kapiler darah, tempat kontak serta sifat fisiko-kimia dari xenobiotika itu sendiri. Xenobiotika yang larut ini akan terabsorpsi secara normal dalam duodenal dari usus halus dan ditransport melalui pembuluh kapiler mesenterika menuju vena porta hepatica menuju hati sebelum ke sirkulasi sistemik. Kelarutan xenobiotika akan sangat mempengaruhi laju absorpsinya. Jika xenobiotika terlalu nonpolar, maka dia akan terlarut cukup kuat dalam lapisan lipofil dari membran sel. Yang kedua yaitu distribusi. Setelah xenobiotik mencapai peredaran darah, akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Laju difusi suatu xenobiotik sangat ditentukan oleh sifat fisiko-kimianya, seperti lipofilik, ukuran molekul, derajat ionisasi, dan ikatan dengan protein plasma. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, faktor biologis, meliputi laju aliran darah dari organ dan jaringan, sifat membran biologis, dan perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Yang kedua, yaitu faktor sifat molekul xenobiotika, meliputi ukuran molekul, ikatan antar protein plasma dan protein jaringan, kelarutan, dan sifat kimia. Senyawa yang larut lemak akan lebih mudah terdistribusi ke seluruh jaringan tubuh, sehingga pada umumnya senyawa lipofil akan mempunyai volume distribusi yang jauh lebih besar daripada senyawa hidrofil. Yang ketiga yaitu metabolisme. Xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh enzim tubuh sehingga senyawa tersebut mengalami perubahan kimia. Biotransformasi atau metabolisme pada umumnya berlangsung di dalam hati dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar mamae, otot, kulit, atau di dalam darah. Secara umum, proses biotransformasi dapat dibagi menjadi dua fase. Dalam fase pertama, xenobiotika akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru, pengubahan gugus fungsi yang ada atau reaksi penguraian melalui reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan hidrolisis. Pada fase 2, xenobiotik yang telah siap akan termetabolisme melalui fase 1 akan terkopen membentuk konjugat atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen. Yang keempat yaitu eliminasi. Metabolisme dan ekskresi dapat dirangkum dalam eliminasi, yaitu proses hilangnya xenobiotika dari tubuh organisme. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi xenobiotik tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas jurnal yang berjudul Efek Toksik Formalin Terhadap Gangguan Fungsi Hepar oleh Afiana Rohmani, Sri Ratiyani Jamil, Ayurindwita Indah,
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Formalin merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Jejak kimia formalin dapat memicu terbentuknya senyawa reaktif oksigen spesies (ROS) dan proses hipoksia histotoksik. Hepar merupakan organ yang memiliki kapasitas metabolik tertinggi dibanding organ lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian formalin per oral terhadap kadar SGOT dan SGPT sebagai parameter fungsi hepar pada tikus Wistar Rhotus norvegius. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental laboratorik dengan post-test only control group design. Jumlah sampel sebanyak 20 ekor tikus Wistar yang telah memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi. Tikus diadaptasi selama 7 hari. Pada hari ke-8, tikus Wistar dibagi secara simple random sampling menjadi 2 kelompok. Kelompok kontrol diberi placebo per oral. Kelompok pelakuan diberi formalin per oral 0,1 ml per kilogram berat badan per hari. Setelah 2 minggu, semua sampel penelitian dilakukan pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT. Analisa pada penelitian ini menggunakan uji independent sample t-test. Terdapat pengaruh pemberian formalin terhadap kadar SGOT, SGPT pada tikus Wistar dengan uji t-test P sama dengan 0,00. Formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Sebagai bahan pengawet, biasanya ditambahkan metanol hingga 15%. Terdapat 4 rute paparan terhadap formaldehid, yaitu melalui inhalasi, ingesti, kulit, dan mata. Paparan formaldehid di dalam tubuh akan dimetabolisme dengan cepat, baik secara inhalasi maupun ingesti. Namun, sedikit lambat bila melalui paparan kulit maupun mata. ATST 2010. Formaldehid yang masuk dalam tubuh melampaui batas toksik akan bereaksi ke hampir semua zat di dalam sel dan menekan fungsi sel, kemudian menyebabkan kematian sel, dan akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Cherry Berry 2009. Formaldehid yang tidak termetabolisme dapat bereaksi dengan tetrahidrofolat dan memperantai metabolisme single atom karbon. Atom karbon yang dihasilkan merupakan elektrofilik dan dapat bereaksi kuat terhadap makromolekul, termasuk DNA dan protein. Juga bereaksi kuat terhadap nukleofilik membran sel yang akan menyebabkan meningkatnya produksi senyawa reaktif oksigen spesies ROS dalam tubuh. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif dapat menyebabkan terjadinya reaksi peroksidasi lipid membran, oksidasi protein termasuk enzim dan DNA yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan oksidatif dan karsinogenesis. Allen 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian formalin per oral terhadap kadar SGOT dan SGPT sebagai parameter fungsi hepar pada tikus Wistar Rhotus norvegius. Hasil pengujian bahwa nilai P lebih besar 0,05, yang berarti distribusi data normal. Distribusi data yang diperoleh normal, maka dapat dilakukan pengujian independent sample t-test. Proses selanjutnya yaitu memilih uji yang akan digunakan dengan melihat pengujian homogenitas varians data melalui uji Leven. Pada uji Leven diperoleh nilai P sama dengan 0,00,
nilai P lebih besar 0,05 yang memiliki arti varian pada kedua kelompok sama. Dapat disimpulkan bahwa efek toksik timbul jika sinobiotik terabsorpsi, kemudian ditransfer bersama peredaran darah melalui reseptor. Hasil interaksi dengan reseptor menimbulkan efek. Untuk mengakhiri efek yang timbul, akan dimetabolisme dan dieliminasi tubuh. Proses ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Terangkum dalam toksikokinetik. Formalin peroral menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGOT dan SGPT tikus Wistar P sama dengan 0,00. Demikian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.